Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betalia. Saya salah satu dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang salah satu metode alat kontrasepsi, yaitu alat kontrasepsi suntik 1 bulan. Nah, di sini nanti saya akan membahas terdiri dari 5 soal. Nanti dari 5 soal itu saya akan membahas satu persatu mengapa jawabannya tersebut. Lalu di sini nanti saya akan menjelaskan tentang berbagai macam indikasi, lalu efek samping, lalu untuk berbagai konselingnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, terlebih dahulu saya akan memasukkan tentang pandangan Islam mengenai alat kontrasepsi itu sendiri. Di sini saya memasukkan salah satu ayat di Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Anak yang lemah dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahuan. Sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah, agar orang tua dapat lebih fokus mendidik anak-anak mereka agar menjadi penerus yang tidak lemah. Baiklah, di sini saya langsung saja untuk masuk ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0AH2, telah melahirkan 6 bulan yang lalu dan tidak lagi memberikan ASI kepada bayinya dikarenakan ibu sibuk bekerja. Ibu sudah haid 9 minggu setelah melahirkan dan memiliki riwayat infeksi saluran reproduksi. Saat ini ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Namun ibu mengeluh tidak mendapatkan haid semenjak menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Ibu mengatakan ingin mengganti jenis kontrasepsinya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, berat badan 62 kg. Dan untuk pertanyaannya yaitu, apakah metode kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. B. AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit. C. Pil progestin. D. Suntik progestin. E. Suntik kombinasi. Baiklah, di sini untuk jawaban yang tepat yaitu adalah suntik kombinasi. Baiklah, di sini kita membahas soal yang pertama, mengapa jawabannya adalah suntik kombinasi atau suntik KB 1 bulan, yaitu dibandingkan dengan KB yang mengandung progestin seperti pil progestin atau KB suntik progestin. KB kombinasi itu memiliki resiko lebih rendah timbulnya perdarahan yang tidak teratur dan lebih mungkin untuk memiliki periode menstruasi yang teratur sesuai dengan keinginan ibu untuk memiliki menstruasi yang teratur. Nah, lalu untuk kasus tersebut ibu tidak dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim dikarenakan ibu memiliki riwayat infeksi saluran reproduksi. Lalu untuk soal yang kedua, seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0AH1, memiliki anak usia 3 tahun datang ke PMB. Hasil anamnesis, ibu ingin menggunakan kontrasepsi hormonal suntik 1 bulan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, berat badan 54 kg. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimanakah cara kerja dari alat kontrasepsi yang digunakan ibu pada kasus tersebut? Pilihan A, mencegah implantasi. B, menebalkan dinding rahim. C, mengentalkan lendir serviks. D, menghalangi pertemuan sperma dan ovum. E, menghambat kemampuan sperma masuk ke tuba Fallopi. Untuk jawabannya sendiri yaitu adalah mengentalkan lendir serviks. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan soal nomor 2 yaitu bagaimana cara kerja dari suntik kombinasi atau suntik KB 1 bulan itu sendiri. Nah, dari jawabannya tersebut adalah mengentalkan lendir serviks. Dari cara kerja dari suntik KB 1 bulan itu sendiri adalah yang pertama adalah menekan ovulasi, yang kedua adalah mengentalkan lendir serviks, yang ketiga adalah membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis, yang keempat adalah menghambat transportasi gamet oleh tuba. Dari kasus tersebut, jawaban yang paling tepat adalah mengentalkan lendir serviks. Lalu kita masuk untuk soal yang ketiga yaitu seorang perempuan 45 tahun sudah mempunyai 5 anak, datang ke praktek mandiri bidan dan mengatakan ingin ber-KB, tetapi dilarang suaminya. Haid masih teratur, suami menginginkan punya anak lagi karena menurutnya banyak anak banyak rezeki. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, berat badan 60 kg. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan sesuai kasus tersebut? Pilihan yang pertama, dipaksa untuk ber-KB. Pilihan yang kedua,
biarkan ibu memilih. C. Mendukung kebutuhan ibu. D. Memberikan konseling resiko kehamilan. E. Memberikan masukan untuk komunikasi dengan. Untuk jawabannya sendiri yaitu adalah memberikan masukan untuk komunikasi dengan suami. Baik, untuk pembahasan soal nomor 3, mengapa jawabannya adalah menganjurkan ibu untuk berkomunikasi dulu terlebih dahulu kepada suaminya, yaitu adalah menurut Green terdapat 3 faktor yang membentuk perilaku manusia, diantaranya adalah faktor predisposisi, faktor pendorong, dan faktor pendukung yang dipengaruhi oleh seseorang untuk pemilihan kontrasepsi yang digunakan. Menurut beberapa penelitian, riwayat KB sebelumnya, jumlah anak, dan dukungan suami menjadi faktor resiko seseorang dalam menentukan kontrasepsi yang digunakan. Maka dari itu, berdasarkan kasus tersebut, yang lebih tepat adalah menyarankan ibu untuk berkomunikasi terlebih dahulu pada suaminya agar suaminya bisa bersedia atau ibunya juga bersedia, lalu dari itu agar bisa menentukan jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Baiklah, sekarang kita masuk untuk soal pembahasan yang keempat, yaitu soalnya adalah seorang perempuan umur 30 tahun, P3A0AH3, datang ke bidan ingin ber-KB. Anak yang terakhir usia 8 bulan dan ibu sudah tidak menyusui bayinya dan sudah tidak mendapatkan haid. Ibu bersama suaminya berkeinginan mempunyai anak lagi. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah 110, 880, berat badan 56 kg. Lalu untuk pertanyaannya sendiri adalah, apakah tujuan dari pemanfaatan kontrasepsi tersebut? A. Jangka pendek. B. Jangka menengah. C. Metode sementara. D. Menunda kehamilan. E. Menjarangkan kehamilan. Baiklah, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3 adalah menjarangkan kehamilan. Baiklah, di sini untuk pembahasan dari soal nomor 4 adalah menjarangkan kehamilan. Pembahasannya yaitu bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, dari pemilihan metode kontrasepsi yang dilakukan oleh suami istri harus mengikuti metode kontrasepsi rasional sesuai dengan fase yang dihadapi pasangan suami istri. Meliputi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah menunda kehamilan, yaitu bagi pasangan muda atau ibu yang belum berusia 20 tahun. Lalu yang kedua adalah menjarangkan kehamilan, yaitu pada pasangan suami istri yang berusia antara 20 tahun sampai 35 tahun. Lalu yang ketiga adalah tidak menginginkan kehamilan, yaitu pada pasangan suami istri yang berusia lebih dari 35 tahun. Dan pada kasus tersebut, ibu adalah berusia 30 tahun. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah menjarangkan kehamilan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 5, yaitu dengan soalnya adalah seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0AH2, datang ke klinik mengatakan ingin ber-KB. Ibu memilih KB suntik kombinasi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, berat badan 62 kg. Untuk pertanyaannya sendiri adalah, apakah komunikasi yang harus dibina oleh bidan dalam memfokuskan jenis pelayanan kontrasepsi tersebut? Pilihannya, A. Menginformasikan efek samping. B. Lakukan penapisan indikasi. C. Rencanakan kunjungan ulang. D. Tujuan pemilihan kontrasepsi. E. Lakukan penapisan kontrasepsi. Nah, untuk jawaban yang paling tepat itu sendiri yaitu adalah menginformasikan efek samping. Baiklah, untuk pembahasan dari soal nomor 5, mengapa jawabannya adalah memberikan informasi tentang efek samping? Karena berdasarkan standar operasional prosedur pemberian pelayanan suntik 1 bulan atau suntik kombinasi adalah dengan menekankan pada penjelasan efek samping KB suntik 1 bulan atau suntik kombinasi, yaitu perubahan pola haid, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, penambahan berat badan, terlambatnya pemulihan kesuburan. Nah, dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa bahwa informasi yang harus disampaikan adalah mengenai efek samping KB suntik 1 bulan. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua atas informasi yang saya berikan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.